Mungkin Uni sebelumnya belum pernah ada masalah sampai ada curhat yang bercucuran air mata. Nggak Ya. pernah. Nah itu dia. Aku dulu tuh gak pernah ngadepin masalah kayak gini. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saya berharap saudara selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit penyakit, ataupun dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Bapak Ibu selalu bersuka cita senantiasa dalam keadaan apapun, selalu bersuka cita dalam situasi apapun, selalu bersuka cita. Karena ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin semua orang yang percaya kepadanya hidupnya selalu sukacita, diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Bapak Ibu, di dalam sebuah pujian yang sudah banyak sekali orang lupakan, padahal pujian ini dulunya sangat populer, tetapi hari-hari ini kita hampir tidak pernah lagi mendengar pujian tersebut. Bagaimana pujiannya? Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Mengucap syukur dalam segala perkara. Hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, berucap syukur dalam segala perkara. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, masih ingat ada seorang perempuan yang begitu benci terhadap kekristenan. Dia menghina Yesus, bahkan dia menghina Bunda Maria. Padahal di sisi lain mereka berkata, kami sangat menghormati Yesus. Bahkan kami lebih menghormati Yesus daripada orang Kristen. Tetapi hari-hari di setiap video mereka, di semua media sosial yang kita lihat, mereka selalu menghina, mengolok-ngolok, mencaci maki. Mungkin Bapak Ibu, yang dimaksud oleh mereka bahwa mereka begitu menghormati, cara menghormati mereka dengan caci maki, dengan hinaan. Bapak Ibu, bagaimana kelanjutan daripada kisah yang dialami oleh perempuan yang begitu menghina Yesus dan Bunda Maria? Bapak Ibu, jangan main-main dengan Tuhan, ya. Jangan main-main dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak akan tinggal diam ketika firman-Nya dipermainkan. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan siapapun untuk mempermainkan firman-Nya. Dan pertanyaannya, siapa kita yang dengan begitu bebas mengolok-ngolok, menghina, mencaci maki, mencemooh firman Tuhan? Kita manusia yang tidak berdaya, manusia lemah. Bahkan kita ini manusia yang tidak tahu diri. Firman Tuhan yang nuzul menjadi manusia diolok-olok, dihina, dicaci maki, dicemooh. Padahal Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu sayang kepada kita, Tuhan begitu cinta kepada kita ciptaannya. Tuhan tidak mau kita jatuh dalam dosa. Tuhan tidak mau kita terikat dengan dosa. Dan Tuhan tidak mau kita berada di dalam siksaan. Oleh karena itu Dia hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Tetapi kita manusia tidak tahu diri. Bukannya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, justru manusia menghina, mencaci maki, mengolok, mencemooh, menertawakan firman Tuhan. Bagaimana kisah perempuan yang menghina Yesus dan Bunda Maria?
Mari Bapak Ibu kita saksikan sama-sama bagaimana kisah perempuan tersebut dan apa yang dialami oleh perempuan yang menghina Yesus dan Bunda Maria. Mari kita saksikan sama-sama. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei, hei, hei. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Mungkin Uni sebelumnya belum pernah ada masalah sampai ada curhat yang bercucuran air mata. Nggak Ya. pernah. Nah itu dia. Aku dulu tuh gak pernah ngadepin masalah kayak gini. Aku harus bisa sama anak aku gak pernah. Dari dulu tuh anak aku lahir, aku gak pernah bisa sama anak aku. Gak pernah. Ya mungkin benar tadi salah satu ujian itu kan perlu fokus, perlu ketenangan ya, mungkin perlu cooling down, perlu segala macam. Kalau orang kerja tuh anggap cuti ya. Mungkin terus tanpa merasa enjoy, akhirnya ada masalah yang menyenggol gitu, ada masalah yang menyentuh, seolah ngasih peringatan, cooling down dong gitu. Hadapi dulu ujiannya gitu. Soalnya kayak gitu. Saya melihatnya seperti itu sih kalau saya tangkap. Terlepas dari ini tadi masalah gender laki-laki atau perempuan, tapi ya dia sedang menghadapi satu ujian yang levelnya sedang tidak seperti biasanya gitu. Mudah-mudahan ini dalam rangka naik level. Ya aku juga manusia biasa kali. Aku juga orang aja nggak tahu banget sekarang tuh kayak kenapa kok lambat, apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, kayak apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, kayak udah dilaknat Allah ya sekarang, kayak gitu-gitu. Aku kayak beda banget. Orang tuh banyak bilang kayak aku tuh beda, Rifa tuh berubah gini-gini. Apaan sih orang-orang kayak gak tahu aja, emang aku aja kayak gini gitu kan. Terus kayak apa aku sekarang tuh terlihat lebih jauh dari Allah kah gitu. Soalnya tuh kayak aku tuh kayak dianggap tuh kayak udah gak kayak dulu. 2 tahun lalu tuh kayak pas. Atau itu warning untuk lebih membenahi manajemen ini kali ini, manajemen aktivitas, manajemen rutinitas kali, untuk lebih dibenahi lagi manajemen rutinitasnya agar lebih apa ya, lebih enak dihadapi gitu kan. Itu benar ya. Silahkan. Kan di Bali kan suasana kan nanti urusan di Bali kan urusan ayah, termasuk urusan kembalinya kan urusan Allah. Iya. Itulah Barib. Jadi Rifa itu sekarang sedang mengalami titik jenuh gitu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Yang Bangkit, kita sudah lihat sama-sama, kita sudah saksikan sama-sama, kita berdoa supaya ke depan tidak ada lagi orang yang menghina, mencaci maki, mengolok-olok firman Tuhan. Kalau sudah tidak terima, tidak percaya, tidak beriman, itu urusan masing-masing. Tetapi kalau sudah menghina, mencemooh, mencaci maki, mengolok-olok, menertawakan, itu akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Sudah tidak terima, ditambah lagi mengolok-olok, mencaci maki, bagaimana dosa yang dialami oleh seseorang. Kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang dialami oleh perempuan tadi. Tetapi yang perlu kita ingatkan bahwa kalau Anda tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setidaknya Anda tidak perlu menghina. Ya, tidak perlu menghina. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Terapkan itu, ya. Hidupkan itu. Buktikan mengenai ayat tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa agamamu bagimu, agamaku bagiku. Lakum dinukum waliyadin. Jangan mencampuri agama orang lain. Jangan menghina agama orang lain. Kalau seandainya imanmu tidak mau dihina, agamamu tidak mau dihina, Tuhanmu tidak mau dihina, jangan pernah sekali-kali
menghina Tuhan orang lain, mencemooh Tuhan orang lain, ya. Karena sudah diingatkan oleh kitab Anda. Ya, sudah diingatkan. Nah, kiranya Bapak Ibu video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi rema bagi kita. Jangan coba-coba mempermainkan firman Tuhan. Jangan coba-coba menghina Tuhan. Bertobatlah sebelum terlambat. Dan tidak ada kata-kata terlambat ketika kita mau bertobat. Kapanpun kita bisa bertobat. Yang paling penting adalah, maukah kita bertobat? Punyakah kesadaran kita untuk bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau tidak? Ya, karena di dalam pertobatan itu tidak ada istilah terlambat. Nah, tetapi saya ingin ingatkan bahwa sebelum nyawa melayang, meninggalkan dunia ini, bertobatlah. Oke? Bertobatlah. Saya ingat pujian tadi Bapak Ibu, karena pujian ini begitu memberikan semangat kepada kita. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Haleluya.